Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman DNA dimanapun berada, saya mau mengajak berdoa secara nafas. Kita fokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Lalu yang kedua, bagaimana tata cara kita memasukkan doa dengan sebelumnya persiapan membersihkan pikiran ya. Yang ketiga, kita berada dalam rasa yang damai, lalu kita masukkan permohonan doa eh, dengan eh, dengan penguasaan atau dengan ruh sebagai pemimpin daripada diri kita masing-masing. Jadi saya bukan memimpin doa, tetapi saya mengguide bagaimana Anda menyampaikan doa lewat nafas dan menyampaikan permohonan lewat nafas yang dilakukan oleh ruh Anda. Jadi sebelumnya begini, sebelumnya kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang sedang kita hadapi. Misalnya yang pertama adalah permasalahan DNA di freeze atau ditutup oleh Bapepti atau SWI. Nah, tentu di dalam Bapepti atau regulator lah, maksudnya regulator ya. Tentu di dalam regulator itu ada pelakunya. Apapun yang dilakukan oleh pelaku, apakah dia berbuat salah atau benar, tentu hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, tentu apa yang dilakukan oleh pelaku apabila dia keluar dari sunatullah, dari apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk secara benar, maka akan berdampak resiko yang sangat tidak kita duga-duga, karena resikonya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Yang kedua, mungkin permasalahan-permasalahan orang-orang yang mempunyai tendensi untuk menyerang atau untuk menghancurkan atau untuk memerangi atau untuk meliciki. Tentu itu masuk di dalam ungkapan doa kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah nilai digital, nilai uang dalam bentuk digital yang sudah tidak terlihat di MT4. Kiranya itu adalah memang masih dalam ranah dohir ya, karena pernah kita lihat dan secara batinnya kita masih memiliki ya, walaupun secara dohir tidak terlihat lagi. Maka kita berdoa untuk mewujudkan angka-angka itu lagi yang ada dalam bentuk elektronik. Yang ketiga adalah doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, penguasa alam semesta, penguasa alam sekalian ini, penguasa kita semua sebagai makhluknya, di mana selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Jadi kembali ke dalam keseimbangan. Mungkin itu adalah permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Satu lagi permasalahannya adalah percepatan regulator untuk mengeluarkan regulasinya ya. Dalam hal ini
Semoga pemimpin kita dari presiden lalu wakil-wakil rakyat juga terbawa untuk membantu permasalahan yang menimpa DNA dan juga menimpa masyarakat negara Indonesia yang khususnya tergabung dalam investasi DNA. Ya, itu permasalahan-permasalahan. Lalu sekarang tata cara. Tata cara saya akan membawa teman-teman khususnya member DNA menyampaikan doa ini yaitu melalui nafas. Jadi bisa saja kita ucapkan lewat dohir, lewat lahir, dan juga bisa kita ucapkan lewat batin, lewat hati, ya kan gitu. Tapi pelakunya adalah ada 3. Yang pertama lahir, yaitu mulut kita, lalu batin, yaitu hati kita, dan yang utama adalah seharusnya yang menyampaikan doa ini adalah ruh kita. Ruh kita adalah sesuatu yang ditiupkan, bukan diciptakan, yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai makhluknya. Oke, jadi ketiga unsur itulah yang akan melakukan atau menyampaikan doa. Saya hanya menggait Anda agar doa ini tersampaikan dengan benar lewat nafas. Dan nafasnya adalah harus nafas yang sejati. Nafas sejati adalah nafas sejati adalah nafas yang tidak terkontaminasi oleh hawa dan nafsu. Jadi nafas yang kita hirup, di mana badan kita itu naik, turun, kembung, kempes, itu karena nafas. Nafas itu dia bergerak sendiri, bukan karena kita, tapi itu karena Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya tidak membatasi agama apapun. Jadi suatu agama, jadi semua agama ini akan applicable. Apakah itu Islam, apakah itu Nasrani, apakah itu Hindu, Buddha, dan sebagainya. Yang terpenting adalah kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kita meminta kepada Tuhan yang kita percayai telah memberikan hidup, memberikan nafas kepada kita. Nafas itu yang kita hirup nih. Ini keluar masuk dan dia gerak sendiri, itu adalah nafas. Sedangkan dohir kita adalah badan kita ini. Badan kita, ucapan kita, pikiran kita, itu masih dohir ya. Pikiran, prasangka, nafsu, sedih, duka, kecewa, dan sebagainya itu adalah dohir. Sedangkan batin adalah rasa. Gurunya rasa ya. Batin adalah gurunya rasa. Sedangkan lahir itu gurunya adalah seluruh alam. Apakah itu guru, apakah itu tumbuhan, apakah itu tanah, apakah itu hewan apapun yang ada di seluruh alam ini, itu akan menjadi guru tunjuk ya. Guru tunjuk yang ada di alam ini. Yang kedua adalah guru jiwa, yaitu rasa ya. Guru batin itu rasa. Jadi rasa adalah gurunya. Nah, sedangkan gurunya guru mursyid ya, guru sejati adalah ruh ya. Ruh itu sesuatu ya yang hidup, yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala versi Islam, oleh Tuhan Bapa, itu Yesus Kristus. Itu dari versi Nasraninya. Kalau dari Sang Hyang Widi itu dari versi Hindunya dan sebagainya. Jadi siapapun yang mempercayai bahwa Tuhan ada boleh turut di dalam doa pernapasan ini. Baik, sekarang kita mulai aja prosesi doa agar DNA come back stronger, DNA
eh, sesuai dengan regulasi keluar, dan DNA dapat mengikuti, dan DNA tidak scam dan tidak MC. Lalu uang kita yang secara lahir sudah tidak terlihat lagi dan sudah menjadi gaib, itu kita wujudkan kembali. Wujudkan kembali, kita mohon kepada, bukan kita mewujudkan, kita memohon kepada Tuhan kita semua agar dia mewujud kembali ya. Jadi rekornya ada kembali, fisiknya ada kembali, tidak kemana-mana ya, tidak dalam bentuk gaib lagi, tetapi kita kembalikan menjadi nyata. Oke, itu misi kita. Adapun manifestasi daripada doa kita, mungkin nanti ada orang-orang dolim yang menemui takdirnya, yaitu di luar kehendak kita, karena di akhir doa kita harus serahkan kepada Tuhan atas apa yang terjadi ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat ya, atas apa-apa yang di belakang ini ada apapun, itu akan menjadi ternetralisir kembali. Baik, sekarang kita mulai berdoa. Pertama-tama kita istirahatkan pikiran kita. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Terus lakukan seperti itu. Tarik nafas, keluarkan. Nikmati nafas yang kita tarik. Tarik nafas, maka terjadi kenikmatan yang luar biasa. Pada saat itu kebahagiaan kita akan menjadi kekal ya, abadi, dan terasa kita nyaman, damai. Sejalan dengan itu, maka istirahatkan pikiran Anda. Jangan Anda pikirkan tentang uang, jangan Anda pikirkan tentang keluarga, jangan Anda pikirkan tentang pekerjaan, jangan Anda pikirkan tentang musuh, jangan Anda pikirkan tentang DNA. Kita lepas dulu pikiran kita. DNA masuk di dalam rasa kita. Bagaimana DNA ini sebenarnya? Rasakan. Apakah Anda merasakan suatu hal yang masih positif? Silakan rasakan terus. Coba bayangkan Pak AB. Pak AB ini orang baik atau orang jahat? Ya, coba pikirkan dan lihat. Tidak ada kata-kata, tetapi yang ada adalah rasa. Bagaimana rasanya ya, DNA ini apakah selama ini merugikan kita, apakah selama ini Pak AB berbicara sangat tidak masuk akal, apakah Pak AB selama ini berbohong, coba apakah benar seperti itu, coba rasakan. Hilangkan tentang berita-berita yang ada di sosmed, hilangkan tentang berita-berita yang ada di orang-orang yang negatif, yang selalu berpikir negatif dan selalu putus asa ya. Dan kita tidak menginginkan pikiran, karena pikiran akan menimbulkan penderitaan. Pikiran akan menimbulkan prasangka. Prasangka adalah rasa yang dikuasai oleh hawa dan nafsu ya. Jadi rasa Anda harus sejati. Rasa Anda harus menguasai hawa dan nafsu ya. Itu namanya rasa sejati ya. Kalau sudah ada prasangka, rasa Anda sudah dikuasai oleh hawa dan nafsu ya, oleh keinginan-keinginan dan kebencian-kebencian serta dendam. Baik, jadi tarik nafas terus, keluarkan. Hilangkan hawa dan nafsu. Hilangkan pikiran ya, yang ada tentang rasa. Rasa badan atau rasa fisik itu kalau Anda cubit itu terasa sakit kan? Nah, itu rasa lahir. Nah, rasa batin itu juga masih dohir. Kalau Anda dihina-hina, Anda diprovokasi, Anda diceritakan hal yang negatif tentang DNA, maka hati Anda akan sakit. Nah, itu masih dohir. Nah, yang batin atau rasa itu tidak ada rasa hawa, tidak ada nafsu, tidak ada pikiran-pikiran, tidak ada ambisi,
tidak ada keinginan yang begitu besar, yang adalah keinginan yang wajar, yaitu mendapatkan jalan keluar daripada DNA yang terbaik. Ingin DNA kembali lagi, dana kita muncul kembali, yang ini itu ya. Jadi silakan tarik nafas, hilangkan bentuk pikiran, yang ada adalah rasa yang nyaman. Caranya adalah tarik nafas, nikmati nafas, nikmati nafas Anda. Tarik nafas, keluarkan. Yang dikeluarkan adalah hawa yang begitu panas, yang dikeluarkan adalah nafsu-nafsu ya, yang dikeluarkan adalah hawa dan nafsu. Tarik nafas, keluarkan, terus lakukan seperti itu. Tarik nafas, keluarkan. Jangan ada pikiran, jangan sedikit pun ada pikiran. Kalau matanya ingin terpejam, silakan, pejamkanlah mata Anda. Jangan ada pikiran tentang apa yang saya ceritakan tadi ya, tidak perlu diulang-ulang. Tarik nafas, keluarkan. Nah, sekarang sambil Anda tarik nafas, Anda menyebut di dalam hati Tuhan Anda. Kalau orang Islam sebutlah Allahu Allah, seperti itu ya. Silakan ucapkan dalam hati sambil keluarkan doanya ya. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan. Tapi bukan keinginan yang begitu berlebihan ya. Niat yang tadi adalah sampaikan ya, niat yang tadi yang sudah tercatat ya. Oke, udah sekali aja niat itu. Selanjutnya tarik nafas sambil Allahu Allah, keluarkan. Tarik Allahu Allah, keluarkan ya, seperti itu ya. Yang Nasrani juga demikian. Dalam Nasrani apa kata-kata atau kalimat-kalimat terbaik di dalam Nasrani? Tarik nafas, ucapkan, keluarkan. Bagi yang beragama Hindu pun demikian ya. Yang beragama Hindu dan Buddha dan agama yang bertuhan, ucapkan sesuai dengan kata-kata yang terbaik yang ada di dalam agama Anda ya. Kalau tidak punya, ya gunakan bahasa rasa ya, gunakan bahasa rasa. Jangan gunakan pikiran ya. Kalau pikiran nanti kalimat kita salah-salah ya. Gunakan bahasa rasa setenang mungkin. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Terus lakukan. Lakukan selama setengah jam ya, agar rasa Anda murni ya, rasa Anda menjadi rasa yang sejati. Rasa yang sejati adalah rasa yang menguasai hawa dan nafsu. Terus lakukan. Sambil berbicara pun bisa ya, lakukan terus. Jangan menggunakan pikiran, karena kalau menggunakan pikiran Tuhan itu tidak bisa dipikirkan ya. Tuhan itu hanya bisa dirasakan, keberadaannya, rasakan. Entah ada di mana ya, apa ada di sini atau ada di mana ya, yang jelas ada di dalam nafas. Nafas adalah anugerah ya. Coba Anda nikmati nafas sampai nikmat sekali, sampai uang miliaran pun tidak ada artinya kalau kita tidak bernafas. Tarik nafas ya, nafasnya terus dicuci oleh kalimat-kalimat thayyibah ya. Allahu Allah ya, itu basic itu aja ya dulu ya. Tarik sambil ucapkan ya dalam hati, jadi tidak dalam bentuk kalimat. Ucapkan niat, keinginannya apa, silakan. Dan lebih ke penyerahan diri ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan yang menguasai rezeki,
yang menguasai hati, yang menguasai alam semesta, yang menguasai segala kekuatan ya. Selain daripada itu adalah makhluk ya. Jadi kita tak akan pernah percaya dengan makhluk, dan jangan takut dengan yang namanya makhluk. Karena makhluk adalah hanyalah ciptaan Tuhan. Ya, kita sekarang meminta kepada Tuhan. Ya, tarik nafas. Sebutkan kalimat-kalimat yang baik sambil niatkan dalam hati apa keinginan Anda. Tarik nafas. Saya tuh sebetulnya mengajak kepada member-member DNA yang positif untuk ayo nanti suatu saat kita bersama-sama live ya di Instagram saya. Kemarin cuma beberapa orang saja, dan saya juga belum terlalu mahir menggaitnya ya. Karena saya juga manusia biasa, saya kikuk ya. Dan juga masalah teknologi ya, saya belum pernah pakai Instagram. Ini saya masukkan ke YouTube, nanti videonya saya share dan Anda bisa ikuti. Lakukan setengah jam ya. Suatu saat kita bisa bersama-sama. Kalau bersama-sama, energi yang terkumpul besar sekali ya. Hanya sekedar menghadapi Pak Tonggam atau menghadapi Pak Aldison ya, mungkin mohon maaf sekali saya sebut namanya. Kalau Anda berdua adalah jolim ya. Kalau tidak jolim ya nggak apa-apa, jangan takut Pak. Kalau jolim Anda akan terkena ya. Anda akan terkena ya. Karena ini murni, kita tidak menyerang, kita hanya menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Hyang Widi, kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan yang menguasai seluruhnya ya. Tarik nafas, nikmati rasa nafasnya, enak kan? Ya itu yang paling hebat. Nah, itu kebahagiaan kita. Ternyata nafas harganya lebih mahal dari dana kita yang disimpan di DNA, bukan? Ya, tetapi memang ini harus kita perjuangkan, karena itu adalah rezeki, itu adalah uang hasil jerih payah kita, hasil jerih payah keringat dan air mata kita. Kita harus perjuangkan dan meminta kepada Allah SWT agar DNA kembali, agar dana kita yang hilang di MT4 bisa muncul kembali ya, dengan kekuatan doa. Karena dia sudah dalam bentuk digital ya. Digital itu udah masih dohir ya, masih lahir itu. Tapi sudah raib ya, tidak ada tulisannya lagi. Kita tarik kembali ya, untuk bisa kembali. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Ini kita akan akhiri. Tarik nafas bersama-sama. Masukkan doa kita ke dalam nafas kita, keluarkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Tuhan kita. Tarik nafas sampai sebut namanya. Simpan dalam nafas adalah doa kita, keluarkan. Serahkan kepada Tuhan kita semua. Sekali lagi, tarik nafas. Sebut namanya. Keluarkan doanya. Serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memutuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Serahkan kepada Tuhan. Keluarkan. Tetap di dalam ketenangan. Napas Anda, nikmati napas Anda. Napas ini masih ada di dalam tubuh kita semua. Dan kita masih bisa merasakan usia yang panjang. Kita masih bisa mensyukuri nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan kesempatan. Minta kepada Tuhan bahwa kesempatan ini masih ada.
Niatkan yang tadi, sampaikan lagi. Terakhir, tarik nafas, sebut namanya, sampaikan doanya, keluarkan, sampaikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kepada Tuhan kita. Tarik, keluarkan. Ya. Semoga DNA come back stronger, uang kita tidak hilang. Orang-orang yang berbuat zolim akan pontang-panting. Serahkan kepada Tuhan kita. Jangan kaget apabila Anda mempunyai rasa, yang mempunyai ilmu pengetahuan di dalam diri Anda. Ya, keyakinan tentang DNA, keyakinan tentang uang Anda. Ya, Anda akan rasakan nyaman atau tidak nyaman. Silakan itu kembangkan. Kalau nyaman, itu kembangkan. Itu adalah pengetahuan, itu adalah informasi yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertahankan, jangan sampai berubah. Dia akan berubah oleh pikiran, ya, karena pikiran melihat, mendengar dan terpengaruh, ya, dan ada hawa dan nafsu. Ya, itu tetap simpan di dalam rasa Anda, kembangkan. Sampai jumpa di doa nafas untuk DNA yang kedua. Ini kita anggap yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.